Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Berdoa di semesta untuk mengenang jasa-jasa dakwah dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kami secara pribadi ingin mengenangnya dengan cara menyebarkan ilmu atau isi buku dari karangan Ustadz Yazid, yaitu Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga. Cetakan ini sudah 10 tahun yang lalu, tahun 2013, cetakan ke-7, dibeli tanggal 2 Mei 2014 Masehi. Muqaddimah Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga. Muqaddimah itu artinya pembukaannya. Ustadz Yazid menulis di halaman pertama dengan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 102. Di sini nggak dicantumkan surat apa? Al Imran 102. Ya, surat Al Imran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Al Imran. Bukan Al Imran, Ali Imran ya, 102. Terus Ustadz Yazid mengutip lagi ayat Quran surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki, memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, kathiran. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Langsung Ustadz Yazid mengutip surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Al-Ahzab, surat Al-Ahzab surat ke-34 kalau tidak salah ya, ayat 70 dan 71. Kemudian Ustadz Yazid itu mengutip apa ini? Wa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri
muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kayak khutbah ya, bukan karya ilmiah dalam bentuk tesis begitu kan. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah wajib hukumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu, fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Juga firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran surat Ibrahim ayatnya 43. Kemudian Ustaz Yazid menguraikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa manusia sangat zalim dan sangat kufur, sangat mengingkari nikmat. Karena apa? Karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, rizki, harta, umur, waktu luang, dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah dengan benar dan untuk menuntut ilmu syar'i. Sekarang halaman 4 ya. Manusia diberikan dua kenikmatan, namun banyak di antara mereka yang tertipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhah wal farq." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat, as-sihhah wal farq, waktu luang. Ini ada nomor 3 footnote-nya. Footnote-nya hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 6412, juga At-Tirmidzi nomor 2304, Ibnu Majah nomor 4170, Ahmad juz 1 halaman 258 dan 344, Ad-Darimi juz 2 garis miring 297, Al-Hakim juz 4 garis miring 306, dan selainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini agak unik ya, metodologi penulisan dari buku karangan Ustadz Yazid. Dia rupanya melakukan mutolaah ya. Mutolaah itu melakukan penelitian, menelaah ya beberapa kitab. Hadis ini sumbernya dari mana? Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhah wal farq. Dan itu kemudian dikasih angka 3 kecil di atas itu, di atas waktu luang, di atas terjemahan itu. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Jadi ini tradisi Islam yang lama ya. Perlunya mutolaah sebelum ngambil atau mengecek dulu, yes. Apa? Tisu? I don't know. Nothing. Not yet, maybe. Jadi ini tradisi intelektualisme Islam yang lama, yang panjang ya, tentang kecermatan di dalam menukil, kecermatan di dalam mengecek sumber-sumber primer. Dan tampaknya Ustadz Yazid itu melakukan penelusuran terhadap sumber primer. Hadis yang pendek ini di kalangan orang awam kan biasa, tapi untuk seorang ilmuwan, katakan begitu, seorang ustadz sekaliber Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, itu dia ngecek ada di kitab apa, di halaman berapa, dan dia tidak memberikan satu keterangan lain kecuali tampaknya hadis itu sama semua di beberapa kitab itu, dan dia tunjukkan. Jadi
tunjukkan halamannya, nama kitabnya dan nomor hadisnya sehingga kita bisa mengecek langsung ya. Nah, terus kemudian dilanjutkan di paragraf berikutnya di halaman 4. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak gunakan untuk belajar tentang Islam, tidak ia gunakan untuk menimba ilmu syar'i pada Al-Quran. Padahal dengan menghadiri majelis ta'lim yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menurut pemahaman para sahabat akan bertambah ilmu, bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dapat menambah amal kebaikan. Tukang sotomi tangkar lewat ya. Saya ulangi ya. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ini kata Ustadz Yazid ya. Orang itu tidak menggunakan untuk belajar dengan waktu luang dan waktu sehat, tidak digunakan untuk menimba ilmu syar'i, padahal dengan menghadiri majelis ta'lim yang mengajarkan Quran dan Sunnah, menurut pemahaman para sahabat akan bertambah ilmu, bertambah keimanan, bertambah apalagi selain ilmu dan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menambah amal kebajikan. Jadi itu terus diingatkan oleh Ustaz Yazid, semoga melalui majelis taklim yang kita kaji dari kitab para ulama salaf, Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam, ditetapkan hati dalam beriman, istiqomah di atas sunnah, serta diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara kafah. Kafah itu artinya menyeluruh dan kontinu sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mentauhidkan Allah dan melaksanakan sunnah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu syar'i, diberikan kenikmatan di atasnya, dan diberikan pemahaman yang benar tentang Islam dan sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Dan kita Ustaz Yazid wafat hari Kamis kemarin ya. Tanggal berapa hari Kamis itu? Berarti tanggal 10 Juli ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kita tidak memasuki kontroversi tentang di antara mereka. Kita langsung ambil ilmu dari karya Ustadz Yazid ya. Jadi silakan bagi yang setuju diambil, yang tidak tentu nggak usah diikuti. Jadi saya tugasnya ingin mengenang ya keilmuan dari Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Ini seri yang pertama ya, sampai halaman 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2
dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.